Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini di Yaumil Ahad tanggal 4 Agustus tahun 2024 atau bertepatan dengan tanggal 28 di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan kewajiban kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda junjungan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman Bapak Haji Wahyu. Yang kami hormati yang mukarram Asina, guru kita bersama mukarram Ustaz Reza Sektiandi, para asatidul asatidat, para tuan haji, tuan guru yang al-fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Pertama mari kita bersyukur setelah sekian purnama, ya, setelah sekian purnama, setahun kita berarti nggak ketemu ya Pak ya, karena sekarang udah tahun baru lagi. Ya, terakhir ketemu 1445 Hijriah. Sekarang udah 1446 Hijriah di bulan Muharram. Alhamdulillah, idznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul lagi, bertemu lagi. Terakhir ketika saya kesini, kalau nggak salah saya pernah nanya sama Ustaz Reza, itu bahas tentang fi fadilatil adzan, fadilah keutamaan mengumandangkan adzan. Masih ingat nggak Pak? Ya pura-pura ingat aja deh ya, gitu ya. Sekarang kita lanjutin bab selanjutnya dalam pembacaan kitab Lubabul Hadis, babul ashir, bab yang ke-10 fi fadilatil Jum'ah, fadilah hari Jumat. Ya, hadisnya banyak, saya nggak bacain semua, nanti mungkin dibacain sama guru kita, dilanjutin nanti sama guru kita Ustaz Reza Sektiandi. Fadilatil Jum'ah, keutamaan hari Jumat. Kenapa jadi istimewa hari Jumat? Karena satu hari di dalam satu minggu, satu pekan, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan, saking istimewanya hari Jumat ini menjadi nama salah satu surat, gitu Pak ya. Ada satu surat namanya Al-Jumu'ah. Tujuannya apa? Allah mengistimewakan hari Jumat ini untuk membedakan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Kenapa? Contoh, kalau dalam kitab
Khasaisul Ummatil Muhammadiyah atau Syarafal Ummah Al-Muhammadiyah. Di sana di bab-bab awal itu dijelaskan perbedaan Bani Israel dengan umatnya Nabi Muhammad. Salah satu contohnya kalau Bani Israel ketika dia berbuat satu dosa, maka di waktu subuh dosanya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu rumahnya berikut ganjarannya. Itu Bani Israel. Satu. Yang kedua, kalau wanita haid dia harus dikeluarkan dari rumah dan si orang tua wajib hukumnya membuat satu tempat di luar rumah atau di pekarangan yang jauhnya itu kurang lebih ya 50 sampai 100 meter. Kira-kira kalau diterapin ke kita bisa nggak Pak? Agak ada halamannya kita udah. Ya, ini Bani Israel. Selanjutnya kaum Bani Israel itu kalau pakaian kena najis nggak bisa dicuci kayak kita. Bani Israel itu kalau pakaian kena najis digunting tempat kena najisnya, kemudian ditambal dengan bahan yang suci yang baru. Ya. Tapi kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad semuanya itu dihilangkan. Ya, dipermudah semuanya. Ya, dipermudah semuanya. Salah satu diantaranya wanita haid nggak harus keluar dari rumah. Ya, tapi dia bisa tinggal satu rumah kecuali di istimta. Apa itu istimta? Dicari kesenangan yang suami istri kalau memang dia sudah menikah, baina surrah wa rukbah. Itu yang nggak boleh. Tapi bagian atas boleh. Ini hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Begitupun dengan hari. Bani Israel punya keistimewaan sendiri. Hari ibadahnya disebut dengan Yaumus Sabat. Di dalam Al-Baqarah dijelaskan bahwa ketika Bani Israel tidak mau beribadah di Yaumus Sabat, maka akhirnya Bani Israel itu diapain Pak? Dikutuk jadi iradatan khashi'in. Maka Bani Israel yang tidak taat untuk beribadah kepada Allah fi yaumis sabat, ya, iradatan khashi'in, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kirdun. Ya, menjadi ini. Makanya kalau kata Charles Darwin mengatakan asal manusia dari monyet, bisa jadi. Kenapa? Dia yang Charles Darwin temuin itu Bani Israel yang dikutuk jadi monyet. Nggak ada salahnya juga sih, ya. Ya memang itu kejadian di dalam Al-Quran dan nggak mungkin Al-Quran berbohong. Nah karena Bani Israel ini sudah mencoreng ya musabat ini, ya musabat, akhirnya Allah memberikan keistimewaan yang lain kepada Nabi Muhammad. Apa salah satu contohnya? Harinya bukan Yaumus Sabat lagi, bukan hari Sabtu lagi, tapi yang dimuliakan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Yaumil Jum'ah, hari Jum'ah. Ya, ya. Makanya ditulis dalam kitab Lubabul Hadis ini, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Nah, kalau begitu hari yang lain agak baik Ustaz. Ya baik semua. Ya. Tapi paling tidak kalau yang namanya dalam bahasa Inggris itu ada good, ada better. Gitu ya. Ada yang biasa, ada yang luar biasa. Lah, itu Rasulullah puasanya hari Senin sama Kamis.
bukannya Senin sama Jumat. Itu bagaimana Ustaz? Kalau di sini dikatakan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari atau sebaik-baiknya hari. Itu nanti kita jelasin. Ya, kita jelasin sedikit-sedikit, tapi kalau saya diundang lagi. Atau nanti dijelasin sama Ustaz Reza, ya. Saking mulianya hari Jumat, akhirnya saya bawa kitab. Ini dikaji malam Jumat. Ustaz Reza rajin banget malam Jumat ngaji. Ya. Namanya Nihayatul Riwayah atau Hidayatul Bidayah. Ini ada apa namanya? Simbiosis mutualisme. Yalah gaya banget ya ngomongnya. Ya. Ada simbiosis mutualisme antara seorang suami dan seorang istri, Bu. Itu. Kalau memang suami itu mulia banget ibadah sholat Jumat, suami ini, ya harinya hari Jumat, jangankan sholat Jumatnya, mandi Jumatnya menjadi ibadah. Bagaimana pula dengan seorang istri? Masa nggak dapat apa-apa? Kan gitu. Makanya dulu sempat heboh. Hebohnya ngapa? Karena keistimewaan hari Jumat dan dikhususkan bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat, ibu-ibu pada protes, Pak. Ya, Pak. Dan ibu-ibu sekarang mah begitu. Emansipasi, kesetaraan gender, tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh beda-bedain, gila dicolek nangis. Ya. Akhirnya ibu-ibu nggak mau kalah. Nggak mau kalahnya gimana? Dia bikin juga sholat Jumat. Pernah dengar nggak, Pak? Belum pernah. Dah duluan saya lahirnya apa duluan Bapak duluan lahir ini? Ada, Pak, ibu-ibu bikin sholat Jumat. Heboh itu. Ya. Akhirnya dilarang. Nggak mau kalah lagi. Ya udah kalau emang Jumat kagak boleh. Saking apanya, Pak? Saking mulianya hari Jumat. Nggak mau kalah ibu-ibu ini dengan kaum laki-laki, dia bikin sholat Jumat biar dapat pahalanya sama dengan kaum laki-laki. Satu, akhirnya dikaji, batal, nggak boleh lagi. Nggak mau kalah, ya udah kalau Jumat nggak boleh, sholat Id dah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Pernah dengar, Pak? Laki-laki, ada masjid laki-laki, ada masjid laki-laki perempuan, ada musola ibu-ibu. Ibu-ibu ngadain sholat Id sendiri. Ibu pernah dengar, Bu? Bu? Ya, ngurusin kopi bae romannya. Nih. Ada, Pak, kaum perempuan, apalagi di daerah-daerah. Di daerah-daerah ada. Nggak usah daerah-daerah, sebelah nih, Cipayung. Kampung Cipayung kan sebelah kan Kampung Cipayung ya? Tempat saya. Udah saya bilangin, orang arti juga, ya udah, serah. Karena belum ada sejarahnya seorang khotib dari perempuan. Ada, Pak, khotib perempuan? Ibu-ibu makan begitu. Ya, dilawan kita dosa, nggak dilawan tambeng. Khotib ibu-ibu belum ada ceritanya. Kalau dalam Safin, jangankan kitab yang besar, fikih Safinatun Najah saja yang tipis banget kitabnya, ya kagak ada peruntukan seorang khatib itu perempuan, nggak ada. Maksa juga pengen bikin, ya udah, emang dasar, ya udah dah, bikin, tapi jangan pengeras suara. Tadinya apa pengeras suara? Ini nih speaker. Sedangkan kalau menurut fikih yang benar, jangankan rambut, suara perempuan aja aurat, kan gitu. Ini pakai pengeras suara. Ya udah jangan pakai pengeras suara. Nggak pakai pengeras suara, dia pakai sound yang dalam. Karena jamuannya banyak, Ustaz, tuh kan. Nawar lagi, ya.
Ya udah dah, terserah dah. Ya. Itu ya. Alhamdulillah di sini mah nggak ada yang ibu-ibu sholat bikin id sendiri ya Bu ya. Nah, gimana Ustaz kalau terawih? Terawih yang boleh dah. Ya, terawih yang boleh dah. Ya. Nah, kalau terawih mah kagak ada khotibnya. Ya, bikin imamnya juga nggak dibayar kalau ibu-ibu mah. Ya. Nah ini keutamaan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bani Israel yaumul Sabat, ya, kalau umatnya Nabi Muhammad yaumul Jum'ah. Sekarang kita lanjutin. Nah, bagaimana kalau seorang ibu? Ya, kalau seorang ibu di hari Jumat, ibu kalau seorang laki-laki pahalanya seorang laki-laki itu di hari Jumat hanya dari mulai waktu subuh. Ya, misalnya nih, sekarang hari Jumat nih misal. Dari mulai subuhnya itu laki-laki itu sudah bergelimang pahala tuh. Sampai kapan? Sampai waktu asar. Buat laki-laki. Tapi dalam kitab Hidayatul Bidayah bagi seorang ibu, makanya nggak boleh ngiri nih seorang ibu. Nggak usah pengen bikin sholat Jumat sendiri, nggak usah. Itu pahalanya itu dari mulai asar waktu Kemis. Fi yaumil khamis, hari asar, dari mulai asar hari Kemis itu seorang ibu pahalanya berlipat ganda sampai kapan? Sampai waktu asar hari Jumat. Kebanyakan mama Pak, kan kadang-kadang mama protes lagi. Ya, pengen yang lebih lagi. Padahal makanya kewajiban jamaah aja, jamaah sholat fardu yang wajib buat kaum ibu atau kaum bapak? Kaum bapak, laki-laki. Ibu-ibu kan kagak mau kalah lagi. Saya juga pengen dapat 27 derajat. Padahal ibu di rumah, ibu di kamar, udah gitu di kamar juga ngumpet tempatnya, ada tempat berkhalwatnya, itu lebih utama dibanding berjamaah. Kenapa jamaah dikhususkan bagi laki-laki? Kalau kaum laki-laki ibadahnya sedikit, bener nggak Pak? Pulang kerja kan tidur. Aku udah diem bayar rumahnya. Ya, kita jangankan pulang kerja, besok puasa nih Ramadan, banyakan baca Qurannya, banyakan tidurnya. Tapi kalau ibu-ibu, seorang ibu, jangankan mau tidur, sebelum tidur dia udah mikirin buat besok, betul Bu? Wih, lo seneng banget. Dia akan terganti. Iya, lah bener yuk. Mau tidur udah mikirin besok, apalagi yang masih punya anak SD atau SMP. Besok sarapan apa, betul ya Bu ya? Kemarin dibeliin nasi uduk kagak dimakan, ganti apa lagi ya? Ini mau tidur, bapak-bapak mau tidur, emang mikirin? Lah kagak. Kata bapak, tapi duitnya saya nyari Pak Ustadz gitu ya. Kata emaknya lagi, apaan mencepek? Sehari cepek dapat apaan Pak Ustadz? Oh iya benar juga, iya. Udah lempangan ini mah ibu-ibu menang Pak, udah. Kita mah udah kalah udah. Ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu juga begitu sih emang ya. Jadi seorang ibu pahala di rumahnya itu udah banyak. Makanya wajibnya jamaah itu bagi kaum laki-laki, karena laki-laki memang kurang. Bayangin ngaji subuh doang. Ya. Yang lain kagak. Ibu-ibu subuh, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, PKK, BKMT, FKMT, arisan. Lebanyakan ibu-ibu. Iya, seragam aja hari Senin merah, Selasa Rebo, wah macam-macam. Udungan, sama juga. Bapak-bapak mau ngaji, mau nongkrong, mau sholat, gitu juga.
Nih, jadi kalau seorang bapak dari mulai waktu subuh, seorang ibu dari hari Kamis sampai asar, sampai Jumat asar, itu pahalanya berlipat ganda. Kalau apa? Kalau dia mempersiapkan persiapan suaminya ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Persis seperti istri kita Pak di rumah ya Pak ya. Jadi ibu, kalau dalam kitab Hidayatul Bidayah itu dikatakan begini. I'lam, ketahuilah annal Jum'ata, sesungguhnya hari Jumat Idul Mukminin, ialah hari rayanya orang mukmin. Kalau dulu penanggalan atau kalender di Indonesia dulu tahun-tahun 60-an, tahun 70-an yang saya tahu, saya belum lahir sih itu. Ya. Liburnya itu hari Jumat. Dan penulisan di kalender juga bukannya minggu, tapi ahad. Ya. Bukannya minggu tapi ahad. Tapi udah masuk tahun-tahun 85 ke sini, 85 90, ahad itu dirubah jadi minggu. Ngerasain nggak Pak? Kalau tanggal kalender saya masih ngerasain saya. Ahad, oh ya bener ahad dulu tuh. Sekarang diganti minggu. Sekarang dirubah lagi sama kita ahad. Ya. Dan saya ngerasain libur hari Jumat itu saya ngerasain. Rasanya gimana? Karena saya di pondok, liburnya Jumat. Ahad masuk. Belajar biasa. Ya. Nah ini dikatakan begitu, ilam, karena sesungguhnya ketahuilah annal Jumat, bahwa hari Jumat Idul Mukminin, ialah hari rayanya orang mukmin. Wa huwa, dan dia yaum syarif, ialah hari yang mulia, khassan, yang dihususkan Allah Azza wa Jalla bihi, dengan hadil ummah, pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi seorang ibu untuk keutamaan sholat Jumat itu adalah apa? Yang pertama, summa tazayyana, kemudian bagi seorang ibu ketika dia masuk hari Kamis pada asar, summa tazayyana, kemudian disiapkanlah pakaian-pakaian yang baik buat siapa? Bithyab, dengan pakaian bid yang putih yang baik buat siapa? Zaujih, untuk istrinya, untuk suaminya ketika dia akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi seorang ibu di hari Kamis pada asar mempersiapkan pakaian, gamis suami, sorbannya, pecinya, sampai sendal-sendalnya. Buat apaan? Buat hari Jumat, sholat Jumat besok. Itu udah bergelimangan pahala bagi seorang istri itu di rumah doang udah pahalanya banyak. Istri kita begitu nggak Pak? Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kitanya juga sih ya Bu ya, orang lakinya juga kadang-kadang, bener nggak Bu? Udah kita siapin yang ini, yang dipakai yang ini, kesel nggak Bu? Saya belain lagi Pak, ibu-ibu nih. Iya. Emang begitu kita mah, orang laki disiapin yang ini pakaian, makanya yang ini. Mau kondangan aja ribet, bener Bu? Iya manggung dia. Iya, emang bener. Udah kita siapin batik yang baru Bu ya, yang habis dicuci, digosok udah wangi. Pakai batik yang mana Bu? Yang udah 3 hari, bener nggak Bu? Begitu lagi nih. Orang laki emang dasar. Karena kalau kita mah apa simple biasanya ya. Cium-cium dikit, belum bau deh ini aja nih. Karena kenapa? Mikirnya sayang sama istri ya. Banyak cucian, banyak apa, udah ini aja. Kata bininya, udah cantik kayak begini, kayak Tamara Bresinski. Dia begitu baik pakaiannya, emang dasar emang kita udah. Ya, nih. Jadi seorang ibu dalam kitab Hidayatul Bidayah mempersiapkan pakaian semuanya.
peci, sampai sendal-sendal, itu sudah bernilai ibadah di hari Jumat, dari hari Kamis. Maka bagi seorang suami di sini dikatakan, ketika sudah dipersiapkan segala sesuatunya sama istri, jangan sampai enggak dipakai. Pakai. Alhamdulillah, istri saya tuh paling getap tuh. Kalau udah Kamis sore, udah rapiin tuh gamis saya, gamis peci putih, sorban, udah rapiin semua. Ya, ini buat khotib besok ya. Udah disiapin, karena dia tahu saya khotib ada amplopnya. Tapi salah nggak Pak? Ya itu mah nggak salah, wajar. Oh iya udah rapi, udah. Lagi kalau Idul Adha, Idul Fitri, udah paling dirapiin tuh semuanya. Ya nih jasnya, nih gamisnya, nih sarungnya, ini udah. Ya. Nah, dia tahu kalau Idul Fitri Idul Adha lebih gede amplopnya. Boleh nggak begitu? Boleh. Karena dia pengen dapat juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Suami ibadahnya di masjid di hari Jumat, istri ibadahnya di rumah dengan apa? Mempersiapkan segala kebutuhan. Terus apa lagi yang dilakukan? Masak yang enak-enak. Bu, hari Jumat masak yang enak-enak. Kenapa? Karena Yaumul Jum'ah adalah Id bagi umat Islam. Makanya sekarang banyak di masjid-masjid Jumat berkah. Ibu-ibu jangan protes. Ya, ibu-ibu jangan protes. Udah masak, ntar ayah makan di masjid nih. Jangan. Terus bagaimana caranya? Masakan yang sudah ada di rumah bawa ke masjid. Agak cukup Ustadz. Saya ngakalin Bu akhirnya. Akhirnya saya ngakalin, gimana caranya? Oh ya udah. Ya. Biar ukhuwahnya itu, syiarnya itu, kemudian niat pengen sedekahnya itu terbangun, ya udah. Saya awali dengan gimana Pak? Dibagi-bagi. Ya, di Lio itu dibagi-bagi. Yang bawa nasinya siapa, yang bawa kerupuk siapa, yang bawa ikan asin siapa, yang bawa sayur siapa. Sekali, ya masih banyak yang malu-malu dah, yang mau makan. Tapi sekarang itu nggak kurang dari 100 porsi. Maaf, musafir pada makan, orang-orang kerja yang pada mampir pada makan. Alhamdulillah, kitanya juga pada makan. Istri juga udah masak kemakan juga. Kalau di sini udah ya, udah gitu ya. Alhamdulillah. Ternyata nikmat Pak, makan di masjid gratis. Gak mikirin belanja. Wah nikmat banget. Tapi jadi kenikmatan sendiri. Kenapa? Wa it'amut ta'am. Memberi makan orang yang kelaparan itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia kenyang, akhirnya dia berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Udah kenyang, pasti yang disebut-sebut siapa? Yang muat gua tuh. Pahala nggak tuh? Jadi bukan cuma sholat, bukan cuma baca Quran, banyak pahala-pahala yang lain secara kemanusiaan yang akhirnya justru mungkin bisa jadi ini kan kalau dalam taklim ya Ustaz Jaya, Ta'limul Mutalim dikatakan banyak pekerjaan akhirat jadi pekerjaan dunia, ya. Tapi banyak pekerjaan dunia yang justru malah jadi pekerjaan akhirat. Mana pekerjaan dunia? Mana pekerjaan akhirat yang jadi pekerjaan dunia? Tahajud, pekerjaan akhirat. Tapi tahajudnya kalau sambil selfie, tahajud nih sambil selfie. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bikin status. Alhamdulillah nikmatnya bisa melaksanakan sholat tahajud.
di saat umatnya Nabi Muhammad yang lain terlelap. Kan riya sebenarnya. Pekerjaannya akhirat. Tapi karena pengen dilihat sama orang, su'un niyah. Jeleknya niat, akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi pekerjaan dunia tak bisa juga jadi pekerjaan akhirat. Apa contohnya? Ngasih makan orang, ngasih sesuatu kepada, kadang-kadang kita kalau apa namanya, ada pengamen, mohon maaf, atau minta-minta pengemis, ya kita baru istirahat habis sholat Jumat, baru menaruh pantat di bangku, assalamualaikum. Kan kadang-kadang gitu kita jadi orang pemaaf ya Pak ya. Ya maaf ya, maaf. Jadi pemaaf kita kadang-kadang gitu. Baru duduk pulang kerja, jreng, atau di rumah makan, jreng. Kadang-kadang kita jadi pemaaf lagi tuh pas lempengan situ. Maaf ya, sih, gaya banget gitu. Maaf ya. Dengan bijaksananya kita ngangkat bahu, maaf ya. Seolah-olah kita paling kaya. Padahal itu kesempatan kita untuk sedekah. Atau di lampu merah kan banyak tuh, banyak banget yang silver, yang merah, yang hitam, yang abu ya. Kasih, tapi jangan menghardik, jangan ngomongin. Kalau mau kasih, nggak mau kasih ya udah diam. Itu. Tapi yang jelas bagi saya diajarin sama guru saya, itu kesempatan kita untuk sedekah. Putaran mobil, kan suka ada Pak ya, ogah atau apa disebutnya gitu ya. Kasih, ya kasih. Nah, kalau Ustadz mah bukan 1.000, bukan 2.000, harusnya goceng 10.000 Ustadz. Malu sama peci, mah kalau masih 2.000 mah gitu ya. Kadang-kadang ya kadang-kadang ngomong doang bisa ya. Nih. Nah terus gimana caranya tuh biar kita bisa melaksanakan itu semuanya? Amalan dunia jadi amalan akhirat. Diajarin sama orang tua kita dulu Pak. Masih ingat waktu di kampung Pak? Di kampung, nih di kampung itu biasanya depan rumah suka ada kendi, air minum Pak. Masih ingat nggak Pak dulu? Pernah muda nggak sih? Ini bengongnya bengong ngerti apa bengong gimana nih? Ada kendi Pak ya? Ada kendi, ada gelasnya ya. Depan rumah tuh. Buat apaan tuh Pak kendi? Buat kendi sama gelas. Kalau ada orang lewat gitu ya, silakan minum. Ya. Sekarang kalau kita taruh kendi, Tupperware sekarang dah tuh, Tupperware. Hilang semua yang ada. Padahal itu ngajarin sama kita, itu perbuatan dunia. Tapi ngasih minum orang itu menghilangkan orang jadi haus, karena gara-gara minum air kita, akhirnya jadi apa? Jadi pekerjaan akhirat. Kadang sekarang itu udah lupa Pak, udah hilang Pak ya, udah hilang atu-atu. Kenapa? Pagernya main tinggi-tinggian udah sekarang, susah sekarang pagar main tinggi-tinggian ya. Nah ini, jadi ada pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dilakukan sama ibu-ibu, ada pekerjaan ibu-ibu yang nggak bisa dilakukan sama laki-laki. Kenapa seorang laki-laki harus berjamaah dan sholat Jumat di masjid? Ya kita akuin dah, ya ibadah kita memang benar-benar kurang, orang laki mah. Kenapa seorang ibu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat di masjid? Pahalanya udah banyak, di rumah juga udah banyak. Kita lanjutkan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala yaumal jum'ah." Siapa orang yang mandi di subuh hari di hari Jumat, Ghufirat anhu dzunubahu wa tayahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Berani Pak mandi subuh? Alhamdulillah. Tadi mandi enggak? Alhamdulillah. Walaupun kemarin alhamdulillah Pak, kadang-kadang kita serba salah juga. Kagak hujan. Ngomong giliran dihujanin bocor Ustaz. Serba salah kita memang ya. Kata Allah, kalau memang Allah enggak Rahman Rahim mah udah kiamat kali. Iya. Tambahin sabruk-abruk seadanya kali gitu ya. Emang dasar ya. Mereka kan 2 minggu, hampir 2 minggu ya Pak ya, ngebul buat jalanan Pak ya. Wah ngebul Ustaz. Udah saya mendingan di rumah aja dah. Terus jalan. Biasanya saya kalau pagi jalan pagi Ustaz. Ngebul. Nggak hujan-hujan. Tuh dikasih hujan. Bocor Ustaz rumah saya tuh. Memang serba salah kita mah. Ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah. Kasih hujan. Udah berapa malam berarti ini ya? 3 malam ya berturut-turut ya? Luar biasa. Depok tuh kalau udah dikasih hujan udah kayak Bogor, dinginnya berasa banget. Tadi saya mau mandi kagak, mandi juga gitu ya. Apalagi mandinya di hari Jumat. Nah di sini dikatakan bagi seorang ibu, ya, kalau laki-laki ini mandinya menjadi pahala, bagi seorang ibu apa yang mendapatkan pahalanya setelah membersihkan atau menyiapkan pakaian untuk semua suami, ya, seorang ibu dapat pahalanya itu wastamil minatib al yaba ma indaka wa balik fi tantibil badanika bil halqi wal qas wa taklimi bis siwak wa sa'iri anwa'in nadhafah wa tadyibi bir raihah. Yang pertama, mempersiapkan pakaian buat suami, kemudian minatib dan menyiapkan minyak wanginya juga Bu, bukan cuma peci, sarung, baju koko, gamis, bukan cuma itu, tapi menyiapkan minyak wanginya. Makanya Bapak kalau udah disiapin sama istri, sekali lagi nih, jangan suka ngasal. Kadang-kadang pakai minyak wangi malaikat subuh dipakai hari Jumat. Wah ngambrengnya ampun Pak. Kenapa? Karena yang nyium itu istri. Istri pertama kali nyium. Ketika Bapak pakai itu, kalau istri udah begini nih, oh berarti nggak enak tuh minyak wangi. Ya. Tapi kalau udah dipilih sama istri kan orang lain. Ya, orang lain. Kalau istri sudah milihin minyak wangi buat kita, berarti itu enak minyak wangi. Pakai. Jangan maksain juga. Wah, gak enak. Malaikat subuh udah favorit ayah itu. Waduh. Ya. Atau 1000 bunga. Waduh. Minyak wangi 1000 bunga. Minyak wangi yang mana? Atyaba ma indaka wa balik fi tadziki badnika. Minyak wangi yang paling wangi yang dimiliki oleh seorang istri. Wa baligi fi tadziki badanika, dan bersungguh-sungguh dalam membersihkan badan kita. Bapak, ada kesunahan ya di hari Jumat itu dengan apa? Motong kuku gitu ya. Motong bulu-bulu ya. Bapak habis nyukur apa namanya nih? Nyukur kumis, kemudian habis motong kuku, motong rambut, nanya sama istri, "Mah, udah rapi belum, Mah?" Gitu. Tanya sama istri. Ya. Kalau belum rapi kan kelihatan. Kalau kaca doang, timbang kaca doang, Pak. Akhirnya kita cuma bisa ngaca. Tapi kalau sama istri, kenapa nanya sama istri disunahkannya itu? Dengan agar terbangun komunikasi.
ya, biar bisa ngobrol. Mah, rambut aja potongan tadi udah bagus belum? Biar istri tuh komentar, ngasih komentar. Kuku juga sama, ya. Cuman kita kagak, buru-buru ngomong. Di mana ya? Kur di mana? No. Begitu nggak Bu? Iya lagi baik. Iya kita mah karena emang kita mah simpel gitu. Sama siapa cukur? Itu. Berapa duit? 25. Nanya mulu sih Pak. Bukan nanya mulu sebenarnya, pengen ngobrol karena selama ini lebih sayang sama handphone. Ya. Kalau nggak handphone karena sekarang lagi olimpiade nonton TV mulu. Voli lah, bulu tangkis lah. Akhirnya istri nggak diajak ngobrol. Di hari Kamis, di hari Jumat ini kesempatan untuk apa? Untuk bisa terbangun komunikasi. Inilah istimewanya hari Jumat. Dari mulai baju, minyak wangi, motong kuku, semuanya, ya semuanya bernilai ibadah di hari Jumat. Terakhir, sampai jam berapa sih ini ya? Udah ya? Jam 7 mah saya pulang duluan kali kayaknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ah, siapa orang yang meninggalkan Jumat. Dulu nih Pak, dulu Pak kita masih muda ya. Dulu, sekarang udah kagak, udah takut. Sekarang udah takut aja ya. Dulu mah kita masih kuat. Nah, peribahasanya kan kelapa tua kupas-kupasin, kelapa muda kelapa tua kupas-kupasin, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya gitu ya. Lagi muda mah kita, jangankan sholat Jumat, puasa juga di rumah doang. Ya, puasa di rumah doang. Dulu ini mah dulu. Nah, ini baru tahu nih hadisnya, saya juga baru baca nih. Ya. Ini katakan, man tarakal jum'ah, siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat. Enggak ninggalin, datangnya telat, padahal rumahnya samping masjid. Ini saya ada lagi Pak nih, ada lagi hadisnya di sini tapinya saya nggak bacanya, kan nggak diundang lagi sama gitu. Contekin Ustaz Reja mulu buat bahan dia, ngasih royalti kagak. Jadi gini Pak, Ibnu Hajar itu ada dua, Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Ibnu Hajar al-Haytami. Sama-sama imamnya Imam Syafi'i, sama-sama ahli fikih, sama-sama tasawuf. Tapi menurut Ibnu Hajar al-Haytami, ada sholat sunnah yang dilaksanakan ketika secara berjamaah, justru pahalanya itu hampir setara dengan sholat fardu. Apa sholat sunnah yang dilaksanakan? Salah satunya adalah Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Saking mulianya Idul Fitri, Idul Adha, bagi perempuan yang halangan itu harus keluar. Makanya ibu jangan nyesel Bu, kalau punya anak perempuan, begitu besok Idul Fitri, ya mah aku datang bulan, tetap mandi, keluar, kagak usah bawa mukena, tapi pakai baju yang baru, keluar. Kemana? Datang ke masjid atau datang ke tempat-tempat pelaksanaan salat Idul Fitri, Idul Adha. Salat juga nggak usah. Ya barisan pengamanan dah ya, barisan pengamanan. Terus abis itu ngapain? Dengerin khutbah.
Setelah khutbah selesai, maka di situ tempat dosa-dosa kita diampuni. Ini kadang-kadang kita juga salah juga, Pak. Baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah nangis. Maafin gue ya. Khotib belum naik. Yang nangis paling kenceng kan yang agak puasa. Agak puasa agak terawih itu yang nangis paling kenceng. Kalau kita mah yang terawih agak puasa, emang nangis, Pak. Nangisnya ngapa? Ya Allah, tahun besok bisa lagi nggak ya? Gitu doang. Ya, yang nangis paling kenceng mah yang agak puasa, yang agak terawih. Paling kenceng tuh nangisnya tuh. Di sono, kalau sini mah enggak, di sini mah. Ya. Saya udah hampir 10 tahun kayaknya, Pak, nggak nangis sudah Idul Fitri Idul Adha. Soalnya udah hilang momennya. Kebanyakan di luar tugas, pulang udah gak ada yang nangis. Nangis sendirian saya. Ya. Ya. Khotib di luar, yang lainnya jamaah pada nangis. Ya sekampung itu. Saya kan bukan orang kampung situ. Nangis lucu saya kelihatannya. Pulang sampai rumah udah gak ada yang nangis, udah hampir 10 tahun. Ya. Mulianya Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan wanita yang haid saja keluar datang ke masjid atau tempat pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau Jumat, ya, saking mulianya hari Jumat, itu seorang istri di rumah, nggak keluar, di rumah. Ngapain? Nungguin suami pulang. Kalau emang mau makan bersama. Kenapa? Jumat itu artinya berkumpul keluarga. Ini kagak, suaminya sholat Jumat, istrinya izin. Ya, ayah kan sholat Jumat ya, iya. Mama nonton ya, deh nonton apaan? Ipar Adalah Maut. Aduh, bioskop ditonton. Suami sholat Jumat, istri nonton. Banyak nggak Pak yang begitu? Nggak ada di sini mah. Ya, ini enggak. Mantarokal Jum'ah, siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat min ghairi uzrin, tanpa uzur, samping masjid. Emang yang paling datang belakangan yang samping masjid, Pak? Bener nggak, Pak? Bener, Pak, ya? Bener juga. Soalnya logika berpikir saya begitu. Biasanya yang samping masjid baru azan. Ngelihat dulu, oh satenya udah dateng tuh. Kalau yang ngopi emang doyan kopi emang ngerokok, dia ngerokok dulu sama ngopi. Ya kan? Oh, DKM baru datang. Tenang aja dulu. Di absen satu-satu, set. Ya. Udah takbir, khotib, reja. Ya, kemarin begitu. Dengerin dari samping, di rumahnya. Sini juga kedengeran. Giliran sholat baru datang. Ini namanya kan gocek malaikat kalau gitu, Pak. Bedanya, Pak, nih, Ibu, bedanya kenapa salat Id ya disarankan untuk keluar semuanya dari rumah, ibu-ibu kek, bapak-bapak, yang halangan kek, yang nggak halangan kek. Sebab malaikat, saya nggak kasih tahu hadisnya. Ada yang lagi nyontek soalnya. Mahal. Belum bayar royalti, Pak Haji. Ganti kalau bayar royalti. Di satu hadis itu dikatakan kalau Idul Fitri Idul Adha itu malaikat berdirinya di pertigaan jalan, nyatetin tuh siapa yang keluar rumah, dicatetin. Kalau ibu dari masuk di pertigaan jalan ada 15 pertigaan jalan, berarti 15 malaikat yang nyatetin nama kita. Nah kalau begitu yang samping masjid rugi dong Pak Ustadz. Pakar rugi. Kenapa? Paling berisik. Keberisikan tiap hari paling banyak pahalanya tuh. Jadi jangan pernah berhitung dengan
Nikmat Allah pasti ada untung rugi. Ya, nggak ada ruginya kalau dengan nikmat Allah. Untung semua. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, malaikat berdirinya di persimpangan-persimpangan jalan. Tapi kalau sholat Jumat, malaikat berdirinya di mana? Pintu masjid. Ini ada 2 pintu masjidnya. Ya, catetin tuh. Siapa yang dapat onta, kan gitu. Ya Pak. Siapa yang dapat ibas, siapa yang dapat ayam, siapa yang dapat telur, siapa yang bergaul dengan orang zaman dulu, ada itu catetin. Ya. Ketika ini parahnya Pak, ini bukan parah sih, hadis itu menjelaskan ketika khatib sudah berdiri, berarti kan udah ada bang Jumat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan berdiri itu setelah itu. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib diri naik ke mimbar. Mimbar kecilan kayaknya, ganti ya, Pak Haji? Oke. Berarti yang gede saya bawa. Ya. Khatib berdiri ngucapin salam, itu malaikat nutup. Selesai dah. Absensi, absensinya udah ditutup. Maka jangan sampai begitu Pak. Dan tidak ada pekerjaan lain ketika khatib sudah berdiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Tidak ada pekerjaan lain bagi seorang makmum kecuali kalau dia baru datang duduk. Langsung duduk. Ini kan yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz. Kan sholat sunnah tahiyatul masjid itu utama. Saya mau sholat sunnah tahiyatul masjid dulu dong, minimal. Datangnya Pak Ul. Ini kan yang jadi banyak pertanyaan begitu Pak ya. Ustaz, mana yang lebih utama ketika saya datang terlambat? Tahiyatul masjid dulu atau sunat qobliyah dulu? Ini kan pertanyaan yang menyesatkan sebenarnya. Tapi butuh apa namanya? Butuh solusi. Tapi di samping itu butuh pembenaran buat dia yang datang belakangan. Kesian merbot dong. Yang merbot agak dipikirin sama DKM. Kan yang udah urusan begini mah kan DKM mulu ya, kenapa aja ya? Mau Ustadz dah. Akhirnya ngikutin itu tuh. Nit. Kalau udah nit pokoknya komat, kalau udah nit berantem tuh. Ada satu masjid, ini bunyi nitnya Pak? Bunyi ya? Ada satu masjid, ada ijtima ustadz setempat. Pokoknya kalau komat tungguin nit 5 menit lama. Gara-gara siapa? Tuh yang datang belakangan. Kesianan yang datang duluan. Akhirnya kan jadi hasud. Benar nggak Pak? Yang datang duluan. Astagfirullah. Melihat jam lagi. Masih selawatan juga. Lihat ke belakang. Allah Akbar. Udah ganti tuh. Astagfirullah jadi Allahu Akbar. Ada yang baru begini. Allah. Kenapa nggak datang belakangan? Ya Allah. Akhirnya nanya sama saya, gimana? Gas terus. Udah. Lagi sholat. Allahu Akbar. Batalin sendiri sama dia. Maksudnya gimana? Jangan sampai kita ibadah. Ini yang tadi saya bilang, ada pekerjaan akhirat jadi pekerjaan dunia, ada pekerjaan dunia jadi pekerjaan akhirat. Nyenengin orang nggak apa-apa, ibadah tuh. Walaupun kita ibadah, tapi harus nyenengin orang juga. Pas waktunya, ya udah. Emang sih iya. Ya. Kalau subuh kan 4 rakaat sunahnya ya. Ya. Rawatibnya ya Pak. Sebelum sholat subuh 4 rakaat, iya sih emang gitu ya.
Jadi kalau jadi majid jadi madorot, nungguin lama apa segala macam, udah 2 rakaat sebelum subuh. Kan kalimat hadisnya gimana? 2 rakaat sebelum subuh, ya. Khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ngejar yang 4. Akhirnya yang merbot pertama kali datang yang udah banallah. Tadi mangga. Assalatu wassalamu alaikum. Enak aja. Di sono mah di saya. Subhanallah. Kesian Pak, kesian. Ya. Yang namanya merbot tuh pasti datang paling utama. Belum kalau ada yang meninggal malam, udah paling pertama, banget tuh dia. Yang lain pada ketakutan, dia paling pertama datang. Ya. Mengorbankan rasa takutnya, mengorbankan rasa dinginnya. Kalau kita kan datang udah enak Pak, AC udah nyala, kipas udah nyala, lampu udah nyala. Yang mikirin siapa? DKM sama merbot. Man sekarang bapak-bapak mikirin DKM sama merbot nggak? Agak nyuruh doang. Itu tuh kotor no. Ini doang kita ya. Dasar kita mah orang. Nih, mantaraka Jum'ah min ghairi udhrin, tanpa udzur. Ya, tanpa udzur. Fal yatasaddaq bidinar. Maka dia harus sedekah nih Pak. 1 dinar. 1 dinar berarti sekarang berapa real? Dirupiahin konversinya ya kira-kira berapa tuh? 1 dinar. 1 real itu 4.500. Dinar di atas real 15 ribuan. Tuh. Man tarakal jum'ah min ghairi udhin, siapa orang yang meninggalkan Jum'ah tanpa uzur, falyatasaddaq bidinar, maka dia harus bersedekah 1 dinar. 15 ribu. Ya, mau nggak Pak? Enak dong Ustaz kalau begitu. Ya, kecil memang, kecil. Kelihatannya kecil bagi kita, kelihatannya kecil. Tapi 100 ribu ketika Bapak bawa ke mall itu nggak akan berlaku apa-apaan, agak bakalan. Ke mall nih 100 ribu, tapi 100 ribu Bapak bawa ke masjid. Sayang nggak Pak? Nyari recehan pasti. Ya Bu, Ibu dikasih 100 ribu nih hari ini, ke jalur nih ntar, dapat apaan Bu? Ya, apaan Ustaz? 100 ribu, mau beli ini kurang, mau beli ini kurang. Ini saya beli cabai aja tuh, cabai sayur itu juga yang saya beli 100 ribu. Tapi 100 ribu tadi ada yang keliling tuh amal. Ibu masukin, berat nggak? Berat. Bukan berat lagi kayaknya, geget dengan kita. 1 dinar emang benar, ya 15 sampai 20 ribu ya, kecil tapi tetap berat bagi kita kalau udah punya mah ya, kalau udah punya. Fa'ilam yajid fanisfi dinar, kalau nggak terwujud nggak dikasih, setengah dinar. Sampai sebegitunya Rasulullah tuh. Dikasih nego lagi, pasti berat. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia itu senang berhitung-hitung, ya. Suka ngegocek dah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan ya tentang fi fadilatil Jum'ah, keutamaan sholat Jumat dan hari Jumat. Sedikit yang saya sampaikan, nanti lanjutin lagi sama Ustaz Reza. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jawab sebenarnya Ustaz Reza ini. Kalau saya nggak bisa jawab Bu. Ya. Belum bayar royalti. Pertama yang kasus yang pertama tadi ya Bu ya. Ya kan akhirnya kan akan timbul pertanyaan baru. Ya. Kalau saya jadi ketua DKM, saya akan ambil kebijakan selama saya belum tahu ilmunya,
perempuan, ibu, silakan ibu transit dulu di sini. Nanti setelah ini, setelah sholat Jumat selesai, silakan ibu sholat zuhur. Siapin itu makanan, roti, apa segala macam, fasilitasin dia di ruangan khusus itu. Biar nggak apa, biar nggak rancu seperti tadi. Ya, ngeliatin TV, terus yang laki-laki selesai 2 rakaat, kita naik lagi 2 rakaat lagi. Ini jadi bagaimana itu? Ya kan? Jadi double, ya. Jadi double kan? Jadi pertanyaan juga buat saya, harusnya ibu nanya ustadznya ke sono gitu ya, bukan ke saya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Sekarang kita hindari yang kayak gitu. Contohnya apa? Keluar sebelum hari Jumat, ya. Kecuali kayak memang mendesak sekali, ya. Kecuali kalau memang sudah mendesak sekali. Bahkan hebatnya lagi begini, kalaupun kita emang harus keluar hari Jumat, yang ada kewajiban bagi kita untuk sholat Jumat, karena posisi kita musafir. Ibu kan posisinya musafir kan, ya kan? Gak ada kewajiban, apalagi sebagai perempuan musafir pula gak ada kewajiban. Terus bagaimana dong Ustadz? Saya ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan, ya, nggak usah dipermasalahkan. Jangankan ibu, laki-laki aja, kalau emang posisinya lagi musafir, wajib nggak pas sholat Jumat? Nggak wajib. Kadang-kadang kita udah dikasih fasilitas, kagak diambil. Rasa kita paling, kalau nggak sholat Jumat nggak enak rasanya, nggak greget begitu. Padahal musafir. Musafir itu kan keuntungannya apa? Sholat bisa dijamak. Apalagi? Sholat bisa dikosor. Bisa jamak kosor. Jumat juga bisa, boleh dilakuin. Kadang-kadang puasa, apalagi puasa lagi bisa. Kadang-kadang nggak diambil sama kita, ya. Lalu itu hadiah, namanya hadiah pembelian siapa? Pembelian Allah. Allah yang ngasih, nggak diambil, sombong amat. Ya. Gimana nih? 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lagi perjalanan nih, padahal bisa dijamak. Ringkas dua-dua. Makanya saya paling seneng kalau lagi ziarah, Pak. Wonosobo, Jawa Timur. Kenapa? Sholatnya dikit. Oh iya, dua-dua, enak dikit. Ya. Sholat Jumat, enggak, tetap 2. Kita gabung sama asar, kagak dengerin khutbah juga, ya, cepet sholatnya. Jadi nggak ada kewajiban bagi ibu atau bagi kita ketika posisinya lagi musafir. Boleh melaksanakan sholat Jumat, boleh juga tidak melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana Ustadz kalau kasusnya yang kayak tadi? Ya sudah, nggak apa-apa, ya, kan saja. Yang kedua, apa tadi ya Bu? Yang kedua, lupa saya. Sholat Jumat. Kan Nungguin. lakinya harus bayar. Lakinya layang dulu. Lakinya karena ada apa namanya? Ada sesuatu, akhirnya suaminya di masjid rapat dulu atau apa kita nungguin. Ya nggak usah. Kata kuncinya adalah satu, kalau sholat Jumat ketika bubar suami dari masjid, kita laksanain sholat zuhur di rumah, ya, jamaah. Maksud mau laki-laki, mau suami kita kek, mau jamaah, udah selesai nih sholat Jumat, baru kita sholat zuhur. Kok begitu Ustaz? Kan as-sholat fi awal waktiha, bukan itunya. Kita di rumah ibu ngapain? Di kitab ini runtutannya panjang Bu. Di antaranya apa? Dengerin khutbah dari rumah. Kalau kedengeran, kalau nggak kedengeran ya udah diem baik. Ngerumpi kadang-kadang kan. Sebaik-baiknya kuping adalah ngerumpi, gitu ya. Dengerin khutbah. Sama, suami di masjid dengerinnya, ibu di rumah dengerinnya. Ya, nggak dengerin khutbah karena anak rese, ya nggak apa-apa. Dia masih punya anak kecil, gimana? Daripada diajak sama ayahnya, wah ayahnya soleh banget, udah ikut sama abi, jelah, bocah, cewek lagi,
Di sini sapnya paling depan. Ini salah juga nih, awas nih bapak-bapak ya. Mohon izin, mohon maaf nih ya. Mohon izin, mohon maaf nih. Bukan ngajarin anak tuh bukan ngajarin yang begitu. Perempuan ya perempuan sama perempuan mamanya, jangan sama bapaknya sholatnya. Itu begitu nggak DKM di sini? Ini mah kita saling mengingatkan aja ya. Kalau emang bawa anak kecil jangan di depan, ya cari posisi tahan aja dulu. Sop paling depan pahalanya paling gede, iya bagi yang sendirian. Sebab kalau yang bapak-bapak bawa anak sop depan, ngerinya tuh bocah. Nah, sadar diri sedikit, ambil paling pojok, paling pinggir, nasehatin, diam, ya, tertib, ikuti dengan baik. Itu, ya bu ya, jangan lupa tuh pak, kalau emang mengajak anak ke masjid, kasih duit 10.000, 5.000 buat jajan, 5.000 buat amal. Anteng tuh bocah, ya. Atau 5.000 kasih, 2.000 buat jajan, 3.000 buat amal, minta kembalian sama merbot. Kan nggak bisa, ya, nggak bisa. Itu bocah ngajarin anak ibadah dari kecil, ya. Nah, jadi kalau ibu sholatnya kapan? Ketika pelaksanaan sholat Jumat sudah selesai. Bahkan nggak keharusan sih, nggak keharusan ya. Idul Fitri atau Idul Adha, ibu sama suami salamannya kapan? Tunggu suami pulang dulu. Ibu nih, jangan baris di jalanan. Suami masih di masjid, udah baris di jalanan, suami orang, maafin ya. Mas suami dulu. Makanya pulangnya kapan? Setelah khatib selesai. Ibadallah, innallah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i. Selesai ini khutbah Idul Fitri, baru ibu-ibu pada pulang tuh, habis baca doa. Jangan habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat belum ngapus tuh dosa, Allah belum ngapus dosa, udah pulang. Emang apa pulang? Opor belum diangetin. Khotib selesai, ya udah biarin karpet apa segala macem, nggak usah dipikirin, udah ada panitianya saja. Yang penting apa? Amal bawa yang gede, amal bawa. Pulang duluan, pulang di rumah, diam dulu, nungguin siapa? Kalau anak pulang, yang laki yang perempuan salaman, biarin, ya biarin. Bapak juga kudu ngerti pak, sebelum sama istri sendiri jangan sama istri orang. Ini ngayap rumah tetangga yang kemarin suaminya habis meninggal, datang dulu sekalian santunan, Ustaz, santun sianan yatim kemarin masih ketemu sama saya Ustaz, masih ngobrol. Lebay itu mah, ngarak baik ya. Ditungguin sama istri, ya, ditungguin sama istri. Pahala yang paling utama itu di situ. Ketika istri minta maaf sama suami, ketika suami memberikan maaf dan meminta maaf sama istri. Bapak juga jangan idealis banget, gak mau minta maaf. Ibu juga jangan begitu bu, walaupun cuma setahun sekali minta maaf, ngomong. Kan kadang-kadang ibu yang salah, yang minta maaf siapa? Begitu ya Pak ya? Iya. Ibu salah sama anak. Kayak saya begitu. Anak saya perempuan dua-duanya. Dia berantem bertiga. Saya yang dicemberutin. Lah dia yang berantem bertiga, saya yang dicemberutin. Iya. Akhirnya apa? Saya lagi keluar. Yuk kita kemana yuk, gitu kan? Baru dah tuh pada. Jadi adem. Ya, jadi ibu salamannya itu sekali lagi ya sama suami dulu. Bapak juga kudu ngerti. Pulang dulu Pak ke rumah. Istri udah nungguin. Ya.
Ini kebiasaan kita kan bikin apa namanya? Barisan gitu Pak ya. Bikin barisan, ibu-ibu pada baris. Wah, maafin ye. Enggak itu mah. Ulang. Ya. Jadi salat Jumat ketika khatib bubar atau salat Jumat selesai, boleh ibu langsung melaksanakan salat Jumat di rumah. Seperti itu Bu. Ya, yang saya baca. Iya, ya. Karena kemarin mah kan belum tahu tentang istimewanya sholat Jumat ya. Kalau sekarang mah kan udah tahu. Maka kalau janjian, arisan apa segala macam, hari Jumat gua mau sama keluarga gua. Begitu udah sekarang mah. Gitu Bu. Hari Jumat libur, arisan. Hari Jumat kan kalau hari Jumat Pak ada baik. Apa? Senam jantung lah hari Jumat. Ya. Senam paru hari Jumat. Apalagi? Apa? Goes hari Jumat. Ngapa bukan hari yang lain? Giliran hari Jumat. Jumsi tuh. Boleh nggak? Boleh kalau jumsi mah buat kepentingan semua. Kadang-kadang Jumat arisan main bola dulu mah saya hari Jumat Pak. Main bola, main futsal, main bulu tangkis hari Jumat. Akhirnya jadi terbatas kan waktunya. Harusnya itu waktu buat keluarga, ya kita gunakan untuk orang lain. Ya jadi kalau sekarang mah udah tahu ya Bu ya. Sekarang udah tahu, ya sekarang ya mau dipakai ya silakan. Nggak mau dipakai ya abong amat gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kalau mau jalan, sebenarnya sih hari itu entar Ustaz aja nyampein dah. Dari mulai hari Ahad apa keistimewaannya, Isnin, hari Senin apa keistimewaan. Kenapa Nabi Muhammad puasanya hari Senin sama hari Kamis, ya. Hari Selasa. Hari Senin itu hari orang harus bersemangat harusnya. Makanya Rasulullah itu puasanya hari Senin. Tapi kita kalau udah Senin kan malas buat kerja Pak ya? Iya. Kalau udah Senin nih, malas buat kerja, macet jalanan, macam-macam dah perasaan. Padahal kalau tahu kaifiat dan hikmah hari Senin itu, jadi semangat kita. Hari Rabu, Selasa. Kalau Selasa, guru saya, kenapa Selasa itu nggak pernah kemana-mana di rumah? Kebetulan guru saya itu orang Wonosobo. Dan ternyata dulu orang Jawa itu nggak tahu benar apa enggaknya Pak ya. Saya cross check dengan bapak-bapak nih. Orang Jawa itu Selasa itu ya nggak kemana-mana di rumah, benar nggak Pak? Benar Pak? Ya gitu. Guru saya itu begitu, Selasa tuh nggak kemana-mana. Kalaupun genting banget, nunggu habis asar. Selasa, Rabu, ya. Rabu katanya paling bagus untuk usaha, untuk apa? Kamis. Nah, Kamis itu untuk ibadah juga, apalagi ibu-ibu. Ya. Dan banyak orang melaksanakan musafir itu hari Kamis. Makanya guru saya Selasa itu nggak kemana-mana dia. Tapi kalau Kamis dia ziarah, dia silaturahim itu hari Kamis. Ya. Hari Kamis. Jumat ya buat ibadah sama Allah, buat kan Jumat sekarang kita takut-takutin. Film Susana lah gitu ya. Malam Jumat. Wah macam-macam. Apalagi kemarin Muharram, malam 1 Suro. Dulu masih ada tuh filmnya, sekarang udah kagak ada. Gak ada yang nonton. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau memang kita punya janjian sama teman atau apa gitu ya. Hari yang lain aja. Hari Jumat kita khusus buat ibadah, buat saya kira itu. Hari Jumat berpuasa sebenarnya nggak ada larangan, ya sebenarnya nggak ada larangan, ya tapi harus dibarengin, nggak bisa sendiri berdirinya, ya kalau Jumat, kalau sebelumnya berarti Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa begitu? Ya,
Karena Jumat itu yaumul Id. Hari raya. Kalau hari raya seyogyanya gimana, Pak? Ada nggak hari raya yang nggak makan? Idul Fitri. 15 makanan ada di meja kita. Idul Adha apalagi? Makan kagak, daging numpuk. Makanya Idul Adha itu sampai 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tujuannya apa? Mensyiarkan hari raya kita. Ya. Jumat pun sama, disebutnya Id, hari raya juga. Maka ketika di hari raya, ya seyoknya hari raya, makanya kumpul sama keluarga. Kalau kumpul sama keluarga, posisi kita lagi puasa, enak nggak, Pak? Posisinya sunnah lagi, nggak ada keistimewaan di situ. Sunnah tetap. Jangankan hari Jumat, puasa Syawal saja, kadang-kadang kita kan berat sendirian. Maka Jumat itu dikatakan tidak bisa berdiri sendiri ketika puasa, maka harus dibarengin sama hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Ya, Kamis Jumat atau Jumat. Coba bayangin, Pak, Bapak di rumah hari Jumat puasa sendirian. Istri udah masak. Kuat kita nahan makan. Tapi kita nggak kuat melihat istri cemberut. Ya. Kenapa? Karena sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi. Ya, beneran, Pak, ini. Maka untuk menjaga itu Rasulullah menyampaikan kalau mau puasa Jumat dibarengin dengan Sabtu. Tidak bisa berdiri sendiri. Saya kira itu nanti dilengkapin sama Ustaz Reja. Satu lagi, Pak. Kalau katakan terkait dengan masalah kalau DKM yang nanya, saya takut nih sebenarnya. Gimana, Ustaz? Tadi dikatakan masalah larang, sekarang yang masalah sunnah. Nah ini kalau malam Jumat kita ada istilah sunnah Rasul itu bagaimana? Apakah memang ada bagi seperti itu bagaimana? Sunnah Rasul sampai mengetahui istri katanya sunnah Rasul. Ya. Kalau malam Jumat itu sunnah, berarti malam yang lain wajib, Pak. Masa nggak sunnah? Wajib. Ini yang kadang-kadang salah, akhirnya seolah-olah menyepelekan malam Jumat. Sebenarnya malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat itu waktu kita untuk ibadah. Kalaupun dikatakan malam sunnah bagi suami istri, Pak, ya, bagi suami istri, itu mah bagian ya nggak ada seujung kukunya. Nah, saya, Pak, malam Jumat itu hanya saja tuh pulang jam 2, pulang jam 3 ngaji. Ya, kadang-kadang istri udah ke surga apa kemana kalau gitu nggak tahu, udah agak ada gitu bahasanya. Jadi ada kitabnya apa ya, Ustaz Raja, ya? Saya lupa itu nama kitabnya. Ya. Ada malam-malam khusus yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang sunnah. Malam Selasa, malam Selasa, Pak, ini yang sunnah nih. Malam Selasa, malam Kamis, satu lagi malam apa gitu ya? Malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu. Jadi malam Jumat nggak masuk. Kalaupun mau dimasukin dipaksa di situ sunnah, ya sebagian kecilnya doang. Kenapa? Karena difungsikan sama Rasulullah di malam Jumat itu ibadah. Baca selawat, baca ratib, baca tahlil, pokoknya baca khataman Quran. Malam Jumat itu bukan yang begitu. Ya, itu mah cuma sebagian kecil doang, Bapak Ibu. Ya. Tapi Rasulullah di malam Jumat itu ya benar-benar begadang itu begadang untuk ibadah kepada Allah. Kan kadang-kadang kita nyari ibadahnya yang enak doang. Ya walau sebenarnya sih kagak enak-enak banget sih ya, Pak, ya. Tetap aja biasa. Udah begitu mah kan udah ya. Udah gitu. Jadi kalau ada peribahasa begitu, Pak Haji, sebenarnya itu mah guyonan santri lah. Ya, guyonan santri. Ya, biar apa? Ya kalau udah malam Jumat, intinya apa? Filosofinya. Kalau udah masuk Jumat, ya udah di rumah sama keluarga.
ya apa namanya, bangun rumah tangganya itu lebih kental lagi gitu ya, saling mengisi, siapin pakaian, itu doang sih sebenarnya ya, bukan yang gitu. Sekarang udah kayaknya udah kagak Pak Ji ya, lupa kayaknya sekarang mulai ya. Lupa, udah hampir lupa kayaknya sekarang mah. Ini mah yang buat anak muda ini yang suka iseng-iseng malam Jumat. Ya emang malam Jumat masih mending Pak Haji itu begitu. Kan yang rese mah kan sutradara. Bener nggak Pak? Dulu ada film saya ingat banget tuh, TV masih hitam putih, masih channel TV juga masih RCTI doang. Ada film horor Friday 13 ya kalau nggak salah. Malam Jumat jam 1, film horor, akhirnya dibikin apa tuh? Pokoknya malam Jumat jangan keluar rumah. Ngapa? Kuntilanak, gundurwo, setan semua pada keluar. Betul nggak Pak? Ditakut-takutin kita. Sampai sekarang tuh nggak bekas. Bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Kalau malam Jumat kayaknya kita takut, was-was gitu ya. Bener ya Pak ya? Karena ditakut-takutin dari situ tuh. Dari film-film juga. Padahal kita harus ramein. Namanya Idul Fitri, Idul Adha, rame nggak Pak? Rame di pasar, di masjid. Sampai Isa paling ya, sampai Isa. Selebihnya ya merebut lagi bayar sama DKM. DKM mikir ada kemana nih orang itu. Sono yang orang banyak. Malam Jumat ya karena besoknya Id, harusnya gembira, harusnya rame. Ya, harusnya rame. Ditakut-takutin. Kuntilanak, gundurwo, setan, apalagi semua tuyul. Jumat Kliwon, apalagi waduh. Ya. Padahal guru saya itu almarhumullah Mbah Badar itu meninggalnya Jumat Kliwon. Tapi dia paling sering ziarah itu Jumat Kliwon. Ya. Jumat Kliwon dia. Wah, berani banget ya. Kita malah takut batasannya ya, karena ditakut-takutin kayak gitu. Jadi kalau ada peribahasa malam Jumat malam sunnah, ya sunnahnya ya kalau yang buat suami istri yang baru rumah tangga ya sunnah cuma sebagian kecil doang ya. Ada yang lebih utama lagi, gede lagi ya, banyak zikir apa, apalagi ibu tadi ya, suami apa gosokin bajunya, wah rame, wah semuanya dah ya. Jadi saya kira itu Pak Ji ya. Kadang-kadang ini sudah udah terakhir tadi. Ya gimana? Ya. Salam. Banyak yang mengandung alkohol. Bagaimana hukumnya ketika kita tidak mengetahui bahwa yang kita gunakan itu wanginya mengandung alkohol? Yang pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui bahwa wangian atau parfum yang kita gunakan tidak menggunakan alkohol? Satu, belinya mau Ustaz Reja. Ngerti banget dia. Ya, ngerti banget Ustaz Reja tentang parfum yang non alkohol. Saya pikir kalau untuk sekarang sudah mafhum ya kita ya. Sudah mafhum parfum yang non alkohol itu yang biasanya yang oles, yang dipakainya rada anget ya, itu non alkohol. Yang beralkohol kalau kita oles atau kita semprot agak dingin berarti mengandung alkohol tuh. Nah Ustaz, kemarin COVID itu bagaimana ceritanya? Nah kan gitu ya, COVID Pak, lagi COVID kita pakai hand sanitizer gitu ya, alkohol semua itu. Nah ini ada kebijakan lain, itu kan dalam keadaan rukhsah. Ada uzur. Ada uzur apa? Uzurnya, uzur syar'inya itu diantaranya adalah karena sedang pandemi. Maka kita menjaga itu, makan pakai sanitizer, ya makan, mau sholat pakai sanitizer juga masuk kan gitu ya. Itu kan kalau menurut fikih sudah apa? Sudah nggak sah sholat kita. Tapi menurut ijtihad, balik lagi nih, ijtihad ulama, ijtihad ulama masih dilegalkan, masih diperbolehkan pada saat
pandemi saja, pada saat COVID saja. Sekarang udah nggak berlaku, udah diamandemen lagi kalau bahasa apa namanya undang-undang. Jangan lagi dipakai buat mau sholat. Makanya yang masih ditempel-tempel nih, ada nggak? Udah aman udah gitu ya, udah. Dulu boleh, sekarang udah nggak boleh, gitu ya. Jadi, lagian kalau yang pakai alkohol biasanya wanginya itu lebih lama, kuat, nyengatnya dan lebih lama, gitu ya. Kuat, nyengat dan lebih lama tahannya. Tapi bukan berarti minyak wangi yang oles nggak kuat. Saya punya oud silver, bisa 3 hari sampai 4 hari itu Pak di baju nggak hilang wanginya. Non alkohol, ya emang lumayan harganya, ya. Maka tergantung harga menentukan kualitas, gitu ya. Kalau beli yang di sini itu makan kita beli buat apa namanya? Ya kesian dia udah nungguin dagangannya nggak ada yang beli gitu ya. Nah, kita borong, maka DKM borong. Ada jamaah pulang kasih minyak wangi, ya. Tujuannya apa? Ya sedekah berbagi juga itu Maya. Saling in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, saling berbuat baik aja, ya. Tujuannya itu, ya. Jadi boleh nggak bunuh sekarang gitu ya. Saya nggak ke minyak wanginya nih. Saya lebih kepada kejadian kemarin ketika pandemi. Kita menggunakan hand sanitizer ketika mau sholat atau menggunakan apa lagi itu selain hand sanitizer. Itu doang yang paling ini mah ya, hand sanitizer gitu ya. Ketika mau sholat itu udah nggak berlaku. Ya, minyak wangi gimana? Ya apalagi agak boleh lah. Ya nggak boleh udah. Ya udah nggak bukannya itu. Karena yang beralkohol itu hand sanitizer aja nggak boleh, logikanya kan gitu ya. Apalagi minyak wangi gitu. Hand sanitizer kan buat apaan? Kebersihan. Kalau minyak wangi buat mewangikan tubuh. Mana lebih utama? Jaga kebersihan sama mewangikan tubuh. Dua-duanya utama. Sebab kalau kita bau juga nggak nyaman juga tetangga kita. Maka cari minyak wangi yang memang benar-benar non alkohol. Ya, sekali lagi harga menentukan kualitas. Saya kira itu. Mohon maaf. Nanti Ustaz aja biasa yang melengkapi. Ada wangi murah kalau saya tenang. Enggak pernah lagi sampai seminggu. Apa yang dipakai? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الفاتحة سورة الفاتحة كلمة الفاتحة بمجيزة الفاتحة يا خير الجلال يا كشف الله يا من بحمده يغفر ويرحم لهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله